Bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja. Tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Jadi kalimat ini dipanjatkan kalau yang kita dapat sesuatu yang sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Jelas apa jelas? Paham apa paham? Kalau yang kita dapatkan sesuatu yang mungkin tidak sesuai harapan kita. Misal, Bunda berharapnya A, yang datang B, maunya begini jadinya begitu. Pengennya suami itu soleh, faktanya iya lebih soleh, faktanya kurang soleh. Dagang maunya untung jadinya buntung. Jelas? Aa, apa kalimat hamdalahnya? Alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillahi ala kulli halin. Jelas? Jadi dua-duanya yang keluar kalimat alhamdulillah. Dikasih yang sesuai, apa bacaannya? Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Dikasih yang barangkali gak sesuai, apa kalimatnya? Alhamdulillahi ala kulli halin. Jadi poinnya apa Ustadz? Semua yang Allah kasih itu tidak ada yang tidak baik. Semua yang Allah kasih itu pasti baik. Yang sering kali menganggap tidak baik siapa? Kita. Jelas sampai di sini? Berarti Ustadz, semuanya akan baik-baik saja. Iya. Makanya sering Ahilman sampaikan, bersyukur itu, siapin kamera, status hari Kamis ini ya. Sok poho itu. Catat ya. Bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja. Ulangi, tenang. Memang Pentium 2 mah hari-hari itu teh. Bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja. Tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Oleh karena itu, kan samenit statusnya. Oleh karena itu, syukuri apa yang ada, jangan mencari apa yang tidak ada. Betul? Syukuri apa yang diberi, jangan gelisah dengan apa yang belum diberi. Status hari apa? Hari Kamis. Lumayan lah, 30 detik cukup etamanya. Jadi Bunda izin, semua yang Allah kasih baik atau tidak? Jawab yang keras, baik atau tidak? Semua yang Allah kasih baik tidak? Semua yang Allah beri baik tidak? Semua yang Allah hidangkan baik tidak? Semua yang Allah atur baik tidak? Semua yang Allah kehendaki baik tidak? Yang tidak baik itu dalam pandangan kita, betul? Maka ingat kata-kata Ahilman. Bunda merasa Aa
ini rasanya nggak baik. Shh, dalam pandanganmu nggak baik, tapi boleh jadi ada kebaikan yang sedang Allah titipkan. Betul apa betul? Iya apa iya? Dan ternyata bahagia itu dimulai bukan dengan keadaan yang kita dapatkan, tapi bahagia itu dimulai dengan rasa syukur yang kita hadirkan. Tapi nyatanya banyak di antara bunda, teteh sayang, lebih banyak gelisah dengan apa yang belum dimiliki daripada gelisah dengan apa yang belum disyukuri. Betul apa betul? Saya ulangi. Faktanya, nyatanya, dan ini yang membuat kita nggak bahagia. Apa itu Ustadz? Kita lebih gelisah dengan apa yang belum kita miliki daripada gelisah dengan apa yang belum kita syukuri. Aa, kenapa bisa begitu ya A ya? Iya, karena ini kebiasaan buruk. Bunda selalu melihat apa yang ada di orang lain itu lebih membahagiakan daripada apa yang kita miliki. Betul apa betul? Iya apa ya? Padahal nyatanya yang ada di orang kenapa terasa indah? Karena belum kita milik. Ibu jalan-jalan ke Botani, lihat tas bagus, pengen apa enggak? Padahal iya tinggal nenteng tas. Ngaji teh udah bawa tas, betul? Kenapa bunda kepengen banget sama yang ada di Botani? Karena bunda lupa ngelihat apa yang ditenteng dan fokus sama yang belum dimiliki, betul? Berarti banyak orang yang tidak bahagia bukan karena keadaannya, tapi yang membuat tidak bahagia karena rasa syukur di hatinya. Betul? Betul? Matakna ti ayeuna nama belajar syukur sama Allah. Semua yang Allah kasih itu pasti baik. Semua yang Allah beri itu pasti baik. Aa, gimana caranya bersyukur? Gampang aja. Syukuri apa yang ada hidup, tetap jalani, melakukan. Mulai hari ini ya, gak ada yang kurang yang Allah beri. Yang kurang siapa? Tidak ada yang kurang yang Allah beri. Yang kurang siapa? Kita. Kita kurang apa? Dikasih nikmat kurang syukur, dikasih ujian kurang sabar, dikasih amal kurang ikhlas, dikasih takdir kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang apa? Kurang ajar. Ya. Sok diulangi. Dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian kurang apa? Dikasih amal kurang apa? Kurang ikhlas. Dikasih takdir kurang apa? Kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang apa? Kurang ajar. Suami ibu ada yang kurang apa enggak? Suami ibu enggak ada yang kurang. Yang kurangnya kita aja. Kalau ibu ngelihat, Ustaz suami aku mah kurang. Sok Ahilman mahnya kadang-kadang sok kumahanya punten. Ibu, saya kasih begini. Ibu tolong tuliskan 5 kelebihan suami. Pasti ibu mikir, naonnya? Dasar teu ayahnya naonnya? Naonnya. Tapi lamun ku Ahilman diganti pertanyaan, nah ibu tulis 5 kekurangan suami. Siap. Lamun 10 boleh enggak? Ini kurangnya kita. Ini kurangnya kita. Kita tuh lebih pandai melihat kekurangan yang ada, betul? Daripada melihat kelebihan yang ada, betul? Sok, nikmat dari Allah dikit apa banyak? Nikmat dari Allah dikit apa banyak? Kecil apa besar? Oke, masalah yang kita punya dikit apa banyak? Kecil apa besar?
Bandingin nikmat sama masalah, lebih gede mana? Pasti bunda jawabannya asa kieu-kieu teuing hirup teh nya. Asa gede-gede teuing masalah teh. Bunda ngelihat masalahnya gede, ujungnya nggak bisa lihat nikmat yang besar, betul? Bukan nikmatnya yang kecil, tapi hati dan pikiranmu yang sempit, yang seringkali melihat nikmat Allah itu sedikit. Betul? Mulai hari ini, udah setiap jalan dalam keadaan apapun, alhamdulillah. Dikasih yang sesuai, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus sholihah. Dikasih yang gak sesuai, alhamdulillahi ala kulli halin. Yakin, janji dari Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan tambahkan. Ada yang nanya nih, Aa, yang Allah tambah teh apanya? Catat ya, bukan kuantitasnya tapi kualitasnya. Hartanya mungkin gak nambah, sama aja, tapi rasanya beda. Suaminya mungkin gak ganti, enggak, masih kan induk itu, masih yang sama gitu loh, tapi rasanya beda. Jadi nggak bisa ibu, aku mau bersyukur be suami tadi ganti siga ahilman, berada kasep, berada lembut. Suaminya mungkin nggak diganti, sama, tapi dengan bersyukur ada rasa yang berbeda yang ibu tanamkan. Coba aja, lebih apa Aa? Lebih tenang tuh, lebih nyaman. Yang awalnya pika kehelen jadi pika resepen, beda aja. Betul? Sok, ibu ngerasa emang punya suami ganteng membahagiakan? Bukan enggak atuh, belum tentu. Ini mah jawaban teh meni kelihatan banget suami ibu jarore kabeh ya mah. Bukan enggak, belum tentu. Sok, punya suami ganteng membahagiakan? Belum tentu. Punya suami yang tidak ganteng emang menyakitkan? Belum tentu. Faktanya ganteng jeleknya suami tidak mengukur kebahagiaan. Ahilman perhatikan, yang ganteng itu tidak menjamin kebahagiaan, apalagi yang jelek. Betul? Ada yang bilang, Aa, saya mah kalau punya uang banyak pasti bahagia. Belum tentu. Ahilman perhatikan, ada orang kaya gelisah, ada nggak? Ternyata kaya tidak menjamin kebahagiaan, apalagi miskin. Betul apa betul? Makanya kalau ada ya ustad yang kaya nggak jamin kebahagiaan, ustad, kamu miskin mah merenan gitu tak? Tapi yang jadi ukuran kebahagiaan itu apa? Rasa tenang di hati kita, betul? Dan itu muncul, siapa yang ngasih? Allah. Kenapa Allah ngasih? Karena Allah ngasih sesuai rasa syukurmu kepada Allah. Betul? Jadi bunda minta sama Allah dikasih tenang, dikasih cukup, itu nikmat. Sok, bunda ngaji, datang ke sini. Keluar ongkos apa enggak? Keluar ongkos apa enggak? Yang nebeng mah enggak meren. Nu nebeng mah henteu meren. Bunda ngaji, keluar ongkos atau tidak? Keluar. Capek tidak? Keluar tenaga tidak? Keluar waktu tidak? Keluar usaha tidak? Bicara capek apa enggak? Tapi bahagia enggak? Bahagia enggak? Bahagia. Siapa yang ngasih? Emang AA yang ngasih? Enggak. Yang ngasih siapa? Jadi bunda mikir, nyanyaannya ternyata bahagia itu bukan dicari tapi diciptakan. Status hari Jumat. Ternyata bahagia itu bukan dicari tapi diciptakan.
Dan itu dimulai dari rasa syukur yang kita punya. Tenang, maka Allah nambahin. Bukan kuantitasnya tapi apa? Kualitasnya. Suami lebih adem dilihatnya, ibu jadi lebih bisa nahan marah sama suami. Itu tuh nikmat. Itu dari mana datangnya? Dari rasa syukur yang Allah kasih. Betul? Makanya sering kasih pertanyaan ini, jawabannya udah pada tahu pasti. Sok pilih mana? Kaya gelisah atau miskin tenang? Yang mana? Kaya tenang. Pilih punya suami ganteng menggelisahkan atau abstrak menenangkan? Ganteng menenangkan. Semua jawaban sama kan? Rumus, bukan kaya yang membuatmu tenang, tapi tenang yang membuatmu kaya. Jelas? Bukan kaya yang membuatmu tenang, tapi tenang yang membuatmu. Bukan ganteng yang membuat hatimu tenang, tapi tenangnya kamu yang bikin suamimu jadi tambah ganteng. Betul? Betul? Maka ada istilah apa tuh? Oh iya, bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang membuatkan cinta, tapi cinta yang membuat dia jadi lebih cantik. Tuh. Udah pokoknya mah ibu bersyukur bisa ngaji kayak begini ya. Seneng apa enggak? Bahagia apa enggak? Mudah-mudahan istiqomah, amin. Mudah-mudahan istiqomah sampai husnul khotimah, amin. Mudah-mudahan seperti ini Allah kumpulin kita di dunia. Mudah-mudahan nanti seperti ini Allah kumpulin kita di surga. Amin ya Rabbal. Yang di atas ada, suaranya kedengaran, wajah AA kelihatan. Oh ya udah, ada ya di layar, ada ya. Alhamdulillah. Baik, ibu sayang, teteh sayang, pagi ini kita akan belajar tentang amalan-amalan yang dengan izin Allah bisa mengobati kesedihan yang kita rasakan. Ustadz mau tanya boleh? Ibu kalau sedih itu boleh apa enggak? Sedih itu boleh? Boleh. Yang tidak boleh berlebihan dalam kesedihan. Sayang, kenapa kita enggak boleh berlebihan dalam kesedihan? Kalau kita berlebihan dalam kesedihan, khawatir melalaikan dan menjauhkan, bahkan melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pernah sedih apa enggak? Nabi pernah sakit apa enggak? Nabi pernah merasa terluka tidak? Nabi pernah merasa tersakiti tidak? Pernah. Nabi pernah sedih? Pernah. Satu kali Nabi ditinggal oleh dua orang yang dicintai dalam hidupnya. Satu, Nabi kehilangan istri yang paling dicintai yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Kehilangan sosok yang kita cintai. Sedih, wajar atau tidak? Menunjukkan rasa cinta yang besar kepada orang yang pergi meninggalkan kita. Betul? Belum lama setelah Khadijah wafat, Nabi juga ditinggal oleh pamannya bernama Abu Thalib. Nabi sedih. Makanya ibu kalau kehilangan sedih wajar. Ibu mendapatkan sesuatu yang beda dengan harapan ibu wajar. Sedih manusiawi. Yang tidak boleh berlebihan dalam kesedihan. Nah sekarang pertanyaannya, Ustadz, ini kan dilihat dari wajahnya wajah bermasalah kelihatannya. Barangkali Ustadz ada yang lagi sedih, ada yang lagi sakit, ada yang lagi terluka, ada yang lagi kecewa. Ada tidak? Ada tidak? Coba, yang lagi ngerasa sedih ada? Acungkan tangan. Aman. Yang lagi kecewa ada gak kecewa?
Yang lagi patah hati ada. Yang lagi sebel ada. Yang lagi gelisah gitu ada. Kok kayaknya nggak ada sih? Ya udah, kalau nggak ada ceramahnya cukup sekian dan terima kasih aja. Kernaon atau dijelaskan ieu teh. Ustadz, manusia itu tempatnya kok gelisah, iya nggak? Innal insana khuliqa halu'a. Surat Al-Ma'arij ayat 19. Surat apa? Al-Ma'arij ayat 19. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan penuh keluh kesah. Bunda nggak usah kemudian ngerasa bahwa enggak kok kuat, abi mah kuat. Bunda kalau sedih ya sedih aja, nggak usah begitu, nggak apa-apa, nggak usah sok ngerasa kuat, nggak apa, nggak. Ya kalau sedih ya sedih aja, kalau ya terluka aja, kalau ngerasa sakit ya sakit aja, nggak usah sok ngerasa nguatin diri padahal kita lagi sedih, nggak apa-apa. Yang nggak boleh nunjukin kesedihannya ke orang, update status, entah dosa apa yang aku perbuat, begitu berat ujian ini. Nggak usah sok drama begitu, nggak usah. Sama Ustadz paling kesel kalau bunda bikin statusnya bagus ngedoain suami tapi isinya curhat. Ustadz, entah takdir apa yang aku lakukan itu sampai membuat aku diuji sebegitu beratnya dengan suamiku. Ya Allah, lembutkan hati suamiku. Eta doanya bener, cuman di awal-awalnya kenapa harus curhat begitu? Kenapa? Butuh apa Anda? Butuh apa? Butuh suami baru? Penyambung jawaban teh. Coba buat apa di awalnya dikasih bumbu-bumbu gitu, buat apa? Kan bisa aja langsung, ya Allah lembutkan hati suamiku. Bisa nggak? Kenapa harus dimulai itu di awal? Semenjak menikah 20 tahun yang lalu, kayaknya aku nggak pernah bahagia. Itu yang baca ya acuh apa peduli? Itu yang baca sedih apa senang? Cek orang oge, kata aku juga. Ibu, menurut penelitian 80% orang yang baca status kita yang gak enak itu rata-rata bacanya enak. Jadi ibu jangan sok merasa orang lain peduli sama ibu. Gak segampang itu Besti. Memang orang yang tahu kita sedih seperhatian itu enggak. Yang senang sama kita mungkin doain kita. Yang enggak senang syukurin, selamat. Betul? Emang semua orang senang sama kita? Enggak. Ada yang enggak senang? Lebih banyaknya senang apa yang enggak senang? Belum tahu. Tapi kalau kata Ahilman, yang senang ada, yang gak senang ada. Jangan suka menceritakan tentang dirimu kepada orang lain. Karena yang mencintaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak akan percaya dengan itu. Orang yang senang mah gak butuh. Orang yang gak senang, kalau kita terluka, semakin dia senang dengan luka yang kita hadapi itu. Betul? Terus gimana Ustadz? Ya udah, let it flow aja. Apa artinya? Buanglah sampah pada tempatnya, itu tuh artinya. Jalani aja, lempeng aja, betul? Tapi lempengnya itu harus diarahkan kemana? Jawabannya ke Allah. Gak ada curhat yang paling dalam kecuali sama Allah. Gak ada cerita yang paling deep kecuali sama Allah. Maka Allah tuh senang. Allah senang kalau ada hambanya yang ngadu sama Allah di balik sedih yang hambanya rasakan. Maka sekarang Ustadz Hilman, apa ya amalan
yang bisa kita lakukan agar kami saat sedih bisa setidaknya terobati kesedihan kita. Tulis, ada 4 amalan istimewa yang bisa mengobati kesedihan. 1, ya tenang, teka mana-mana, masih di dia, tenang. Sesedih itu Anda ditinggalkan saya ya. Padahal saya kan bukan punya Anda kan, tapi sedih gitu. Doakannya Ustadz sing panjang umurnya punya, sing sehat walafiat. Ibu udah siap ditinggal sama saya apa belum? Jadi masih harus ada ya. Sedikit. Enggak, Ahilman tuh belakangan ini lagi banyak merenung gitu Ibu. Tuh diceritakan pokoknya mah gitu lah pokoknya. Kan gak usah cerita ke orang katanya kan. Enggak. Sian sedih pokoknya mah. Ges. Udah belum tulisannya? Udah? Oh belum. 1, baca Quran dan maknanya. Apa? Baca Quran dan maknanya. Bunda sayang, teteh sayang, catat ya. Semua solusi dari setiap masalah yang kita punya itu jawabannya ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan sebagai obat sekaligus rahmat dan petunjuk. Dibuka surat Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, artinya boleh atau enggak sama itu juga boleh, mangga. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum min rabbikum wasyiqa'ul lima fis suduri wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Masya Allah, tabarakallah, Allahumma arhamna bil Quran. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Yang disapa siapa? Manusia. Yang disapa manusia. Kenapa di situ an-nas? Kalimat manusia dalam Al-Quran tuh banyak Bunda. Ada al-insan, ada bani Adam, ada bashar, betul? Tapi di situ Allah pilihnya kata Anas. Ya ayyuhan nas. Apa artinya? Anas itu menunjukkan manusia yang punya perasaan. Manusia yang punya keadaan yang keadaannya nggak stabil. Itu namanya manusia. Maka disapa oleh Allah dengan ayat ini. Ya ayyuhan nas. Wahai manusia yang punya perasaan. Wahai manusia yang punya hati mudah terbolak-balik. Wahai manusia yang sering takut, sering sedih, sering tersakiti. Kira-kira begitu. Apa kata Allah? Qad ja'atkum. Telah datang kepada kamu apa? Al-Quran. Aku hadirkan untukmu manusia yang tadi perasaannya mudah terluka, yang tadi hatinya mudah terbolak-balik. Aku tunjukkan, aku datangkan kepadamu apa? Al-Quran. Mau'idatum mir rabbikum, sebagai pelajaran dari Tuhan kamu sekalian. Untuk apa itu Al-Quran Ustaz? Selain pelajaran, selain hikmah, ternyata Allah sampaikan wa syifa'ul lima fis sudur, sebagai obat untuk penyakit yang ada dalam dadamu, penyakit yang ada di hatimu,
penyakit yang kamu rasakan begitu berat kamu jalani. Itu hati di dada. Bukan hanya obat. Wahudan. Al-Quran juga petunjuk. Kalau cuma diobati, nggak ditunjukin agak berat. Ini obat sekaligus petunjuknya. Bukan hanya petunjuknya saja, warahmah. Allah juga berikan kasih sayang. Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Lihat bunda, ini ayat ada proses yang kalau bunda lalui, ujungnya akan mendatangkan tujuan yang mulia. Di awal yang disapa siapa? Manusia. Kemudian Allah turunkan apa? Al-Quran. Lihat, kalau bunda menjadikan Al-Quran ini sebagai pelajaran, sebagai obat, sebagai petunjuk, sebagai kasih sayang, lihat ujungnya, lil mu'minin. Dari manusia biasa, maka bunda dibentuk akan menjadi orang yang beriman. Poinnya, bunda akan naik level keimanannya kalau bunda menjadikan Quran sebagai tuntunan dalam hidup kita yang menguatkan kebaikan dalam diri kita. Poinnya, makin dekat sama Quran, makin baik imannya. Tapi makin jauh dari Quran, makin lemah imannya. Dan lemah iman itulah yang membuat bunda sering berlebihan dalam kesedihan. Sok, tunjukkan kepada saya apa yang bunda gelisahkan dalam hidup. Ternyata semua jawabannya ada dalam Quran. Sok, bunda gelisah tentang apa? Contoh, bunda nanya, kenapa hidup saya kok diuji begini? Saya punya salah apa? Kan suka gitu kan ya. Saya punya apa kok bisa berat begini? Quran jawab, surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Coba dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar, dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Kita nanya Allah, kenapa menguji saya? Allah jawab, apakah kamu mengira kamu telah beriman sedangkan kamu tidak diuji? Berarti ujian itu ciri kamu orang beriman. Apakah kamu tidak melihat bagaimana orang-orang yang terdahulu Allah uji, sehingga dengan ujian itu menjadikan dia mulia dalam pandangan Allah? Berarti ujian itu cara Allah mengangkat derajatmu. Betul? Sekarang pertanyaannya, bunda mau gak diangkat derajat sama Allah? Diuji. Bunda mau gak masuk level sebagai orang yang dicintai oleh Allah? Diuji. Bunda mau gak disebut orang beriman sama Allah? Diuji. Betul? Baca Quran dan maknanya. Kita jarang untuk memahami itu. Makanya kalau bunda lagi sedih, lagi galau, buka Quran, baca Quran, lihat maknanya. Itu seakan-akan sesuai dengan masalah yang kita punya. Allah tunjukin jalannya. Bunda nanya lagi, Ustadz, kenapa seberat ini ujiannya? Allah jawab, surat Al-Baqarah ayat 286. Surat apa? Al-Baqarah ayat 286. Ayo kita baca lagi. Ya, 286. Kenapa ujian aku seberat ini? Ternyata kata Allah enggak. Allah jawab, surat apa? Al-Baqarah ayat 286. Ya, bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha. Allah jawab, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban dalam kehidupanmu melebihi batas kemampuanmu. Betul apa betul? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat.
dia mendapatkan kebaikan sesuai dengan kebaikan yang dilakukannya, dan dia pun mendapatkan keburukan sesuai dengan yang dilakukannya. Jelas sampai di sini? Ada nggak jawabannya? Ada. Coba, kalau udah Allah yang bilang, hambaku nggak seberat itu, masih bunda nggak percaya? Kalau AA yang bilang, boleh nggak percaya. Tapi kalau Allah yang udah bilang, masa bunda masih nggak percaya? Tapi berat ya Allah. Cek Allah, berat. Cuman kan butuh iman yang kuat tadi gitu loh, untuk meyakini itu. Betul? Berarti yang kamu anggap berat, di mata Allah nggak sesuai. Maka ini jawabannya. Mengapa Allah mengujiku seberat ini? Karena Allah tahu hati dan tubuhmu kuat untuk menerima ujian itu. Kenapa nggak yang lain? Yang lain nggak kuat. Kenapa harus aku? Kamu kuat, kata Allah. Ustad, nanya, cuma menidi uji ku suami kieu-kieu teuing Ustad. Nah, suami abet teh meuni kieu. Apa enggak ketukar sama suaminya Ceuida, Ustad? Da Ceuida meuni asa enak, meuni bager suamina teh. Nah, ari abi meuni kieu. Ibu kuat. Ceuida moal kuat. Dikasih suami yang seperti itu, betul? Jelas atau tidak? Kalau kamu mengatakan seberat ini ujian, Allah jawab surat Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bunda nanya lagi, ya Allah, kenapa engkau ngasih sesuatu yang beda dengan maunya saya? Allah jawab lagi, surat Al-Baqarah 216. Coba. Surat apa? Al-Baqarah ayat 216. Semua dijawab sama Allah. Masya Allah. Sok, fokus ya. Kenapa aku tidak dapat apa yang aku hajatkan? Kenapa beda Ustaz hasilnya? Allah jawab. Surat apa? Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha Tahu sedangkan kamu tidak. Baik teh menurut kita, ternyata kata Allah nggak baik. Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, kadang kegagalanmu pada sesuatu itu adalah cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Contoh, bunda dulu dekat sama seseorang, deket banget, deket, udah cinta banget Ustaz. Separuh nafasku ada di dia Ustaz. Separuh kenanganku bersamanya Ustaz. Sampai ketika aku pisah sama dia, aku jadi gak bisa makan apa-apa lagi Ustaz. Kenapa? Iya, karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Lihat nasi, inget dia. Lihat ayam goyeng, inget dia. Lihat kobokan, inget dia. Karena makannya pakai kobokan terus. Ustaz, seluruh jalan Bogor pernah aku jalan bersama dengan dirinya. Semenjak aku pisah sama dia, aku jadi gak tahu arah pulang Ustaz. Karena setiap melihat jalan yang terbayang hanya wajahnya. Ada nggak orang yang pernah ngalamin begitu? Ada nggak? Oh, bukan yang di sini, yang di sana. Itu yang dalam banget. Apalagi mohon maaf ya, ada perasaan cinta yang kita tahu kita nggak akan bisa memilikinya gitu bunda. Tapi
Tapi itu sayang gitu loh. Cinta Ustaz. Tapi aku tahu ini rasa salah Ustaz gitu kan. Tapi gimana? Ujungnya kita berat meninggalkan itu. Berat. Dalam kacamata kita, pisah sama dia menyakitkan. Tapi Allah sengaja memisahkanmu. Karena Allah tahu akan ada yang tidak baik jika engkau terus menjalani hubungan itu. Betul. Tapi kan bab itu butuh proses, betul nggak? Bab itu butuh waktu kan? Dan Ahilman tahu percis lah bunda. Yang namanya rumah tangga ujiannya itu kan masing-masing kan ya. Ada ujian rumah tangga 5 tahun pertama, ada? 10 tahun pertama ada? 15 tahun pertama ada? Oh itu ngalamin bab-bab itu. Oh kalau iman kita lemah, belok, habis kita. Terus gimana sandarannya Ustadz? Allah, Al-Quran. Jadi kamu anggap itu nggak baik? Iya. Tapi Allah justru hadirkan kebaikan di situ. Maka bunda baca nggak status saya yang terakhir kemarin di Instagram? Follow tuh Instagram nah. Udah follow belum? Aya kuota eueuh. Bisi eueuh kuota nah. Kan cek teh perat kela-kela ieu mah. Pelbot mah kumang kewek teh ieu ya. Tuh, lihat. Siap-siap fallback-nya, fallback. Nih kemarin bikin ini nih. Cobalah untuk mengerti bahwa sesuatu yang baik untukmu tidak akan Allah izinkan untuk pergi, kecuali akan diganti dengan yang lebih baik lagi. Betul gak? Belajarlah ikhlas melepas, teruslah berprasangka baik kepada Allah, maka yakinlah akan ada kebaikan yang dihadirkan. Jadi sebenarnya tuh butuh apa? Udah di-share belum bunda? Di-share ke grup udah ada belum? Saya suka kirim ke Bu Cece kan? Bu Cece kirim ke grup. Kalau bagus share lagi bunda ke yang lain. Langsung jadiin status teteh bisa keburu maut. Bener, bunda kalau ada kebaikan jangan ditunda. Kalau ada ajakan baik jangan dinanti-nanti, nanti keburu mati. Kalau ada kebaikan jangan nunggu kapan-kapan, nanti keburu dikapani. Langsung ada kebaikan, halus share, bisi kaburu. Ternyata semua jawaban ada dalam Al-Quran. Sok, bunda tahu nggak kisahnya ibu Nabi Musa alaihissalam? Tahu nggak? Ibunya Nabi Musa satu kali saat melahirkan Musa sedih atau tidak? Sedih. Karena yang keluar anak laki-laki. Dulu ada peraturan, kata Firaun, setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Karena Firaun takut diambil tahta dan jabatannya sama anak laki-laki. Maka ibunya Nabi Musa diperintahkan sama Allah untuk apa? Menghanyutkan bayi Musa agar dijauhkan sehingga tidak dibunuh. Logika kita nyambung gak? Gak nyambung. Kok Allah nyuruh menghanyutkan anak? Gimana sih? Gitu loh. Kok Allah minta saya membuang anak? Gimana sih? Tapi imannya ibu Nabi Musa kan kuat. Yakin perintah Allah. Maka singkat cerita, ibunya Nabi Musa akhirnya menghanyutkan bayi Musa. Dengan berhusnuzon kepada Allah, pasti Allah menyiapkan kebaikan di balik peristiwa ini. Betul? Maka dihanyutkanlah bayinya. Allahu Akbar. Singkat cerita, sampailah bayi Musa itu ke istana Firaun. Tadi dihanyutkan biar lepas dari Firaun. Tiba-tiba Allah nyuruh menghanyutkan. Malah nyampe ke istana. Kalau bicara kita, kok Allah gimana sih? Tadi katanya mau nyelamatin, kok malah dimasukin ke tempat yang kita pengen hindarin? Sampai istana Firaun diambil sama Firaun sama istrinya. Pas dilihat anak laki, peraturannya setiap anak laki harus apa? Dibunuh. Maka ketika mau dibunuh, istrinya Firaun ngelihat
senang sama bayinya Musa. Lihat, senang. Itu yang bikin senang siapa? Yang melembutkan hati istrinya Firaun siapa? Allah. Yang jadi bikin istrinya Firaun minta sama Firaun pengen memelihara ini Musa siapa? Allah. Firaun kejam, zolim, jahat. Harusnya bilang nggak bisa. Ini anak laki-laki harus dibunuh. Tapi waktu itu Firaun kalah sama istrinya. Siapa yang lembutin? Siapa yang membolak-balikin hati Firaun? Allah juga. Kata Firaun, nanti kalau di sini siapa yang nyusuin? Siapa yang ngurus? Kata istrinya, enggak, nanti kita cari perempuan mana aja yang bisa nyusuin Nabi Musa. Tapi aku senang banget sama bayi ini. Lihat, maka izin ya, Firaun tuh jahat gak? Zolim gak? Tapi lucunya, sezolim-zolimnya Firaun tetap sayang sama istrinya. Halo? Halo? Jelas apa enggak? Sezolim-zolimnya Firaun masih sayang sama. Berarti kalau suami ibu enggak sayang sama istri, saya enggak bilang begitu ya. Sayang lah. Kata Firaun, enggak usah lah. Udah saya bunuh aja. Kata istrinya, enggak lah. Suamiku, aku mohon. Aku suka ini sama bayi ini. Aku senang sama bayi ini. Ujungnya Firaun, kan Firaun juga manusia ya. Sayang sama istri tuh. Ya udah kalau gitu. Singkat cerita dipelihara. Bener, ternyata Musa nangis dari awal sampai malam itu. Nangis. Gimana ini nangis terus? Sampai Firaun tuh kesel kan? Kesel. Udahlah, kita bunuh aja. Jangan Musa. Jangan, ini Musa aku sayang. Akhirnya dicari perempuan di Mesir itu. Sampailah ketemu perempuan yang ketika disusui oleh perempuan ini, Musa tidak menangis lagi. Siapa perempuan itu? Yukabad, ibunya juga ternyata. Yang tadi sedih kehilangan anaknya. Ternyata Allah punya cerita terbaik untuk menghadirkan kebaikan. Betul? Bunda sayang, hikmah itu kadang-kadang datangnya di akhir, bukan di awal. Di awal itu namanya registrasi, itu nama. Nah, sayang, gimana hikmah itu bisa kita dapat? Al-Quran. Ternyata kalau bunda sedih, obati sedih bunda dengan apa? Al-Quran. Baca Quran dengan maknanya, karena semua solusi ada dalam, semua jawaban ada dalam Al-Quran. Makanya bunda kalau habis baca Quran ada doanya kan? Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Itu bagus artinya bunda, bagus. Allahumma arhamna bil Quran. Apa artinya? Ya Allah, sayangi kami dengan Al-Quran. Ya Allah, kami sedih, iya. Kami terluka, iya. Kami sakit, iya. Gak apa-apa ya Allah. Yang penting dengan sakit ini Engkau tambah sayang kepada kami. Betul? Allahumma arhamna bil Quran. Terus apa lagi?
Waj'alhu lana imaman wa nuron wa hudaw wa rahmah. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini untuk kami sebagai imam, sebagai cahaya nur, sebagai hudan petunjuk, rahmah kasih sayang. Minta 4 tuh. Minta imam, minta cahaya, minta petunjuk, minta rahmat. Sempurna itu. Betul? Terus apa lagi? Waj'alhu lana imama wa nur wa rahmah. Terus Allahumma zakirna minhuma nasina wa alimna. Ya Allah, jadikan ini Al-Quran sebagai pengingat untuk kami dari rasa lupanya kami, dari rasa hilafnya kami. Mungkin selama ini ada hilaf kami yang membuat engkau menguji kami. Maka ya Allah, wa'alimna, tambahkan ilmu kami, hikmah untuk kami, pelajaran untuk kami, di balik sesuatu yang terjadi untuk kami. Allah. Sampai akhirnya kita minta sama Allah dibimbing setiap hari, setiap saat. Makanya orang yang dekat sama Quran tuh dengan izin Allah, Allah muliakan. Coba, semua yang dekat dengan Al-Quran, izin Allah, Allah muliakan. Bulan yang menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, maka menjadi bulan yang paling mulia. Apa namanya? Ramadan. Malam yang menjadi malam diturunkannya Al-Quran, maka menjadi malam yang paling mulia. Apa namanya? Lailatul Qadar. Manusia yang diberikan wahyu Al-Quran, maka menjadi manusia yang paling mulia. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu Al-Quran, maka menjadi pemimpinnya para malaikat. Siapa? Jibril alaihi salam. Kota yang menjadi tempat diturunkannya Al-Quran, maka menjadi kota yang paling mulia di dunia, Makkah dan Madinah. Ini rumus. Siapapun yang ingin mendapatkan kemuliaan dalam hidup, Al-Quran. Maka minimal, catat ya, ada 4 sikap yang bisa kita lakukan terhadap Al-Quran. 1, namanya tasmi'. Apa? Mendengar Quran. Jadi kalau bunda lagi gelisah, lagi sedih, dengerin Quran. Minimal. 2, qiraatul Quran, membaca Al-Quran, qiraah. 3, tilawatil Quran, tilawah. Apa bedanya qiraah dengan tilawah? Kalau qiraah fokus pada bahasa Arabnya. Tapi kalau tilawah, bunda coba memahami maknanya, baca dengan artinya. Dan ini yang akan membuat bunda bisa lebih tenang dalam hidup, karena tilawah. Ada yang keempat, ini yang paling tinggi, namanya tahfizul Quran, menghafal Al-Quran. Termasuk bunda, kalau bunda ngaji seperti ini adalah bagian daripada memuliakan Al-Quran. Karena yang dibahas isinya Al-Quran. Maka majlis ilmu itu tempat healing terbaik, obat kesedihan terbaik, majlis ilmu. Betul apa betul? Iya Pak, iya. Makanya bunda kalau lagi sedih, udah datang aja ngaji, duduk aja. Ngapain Ustadz? Duduk aja. Duduk aja. Duduk aja. Gak punya teman Ustadz, nanti Allah cariin temennya. Gak ada orang Ustadz, nanti Allah hadirin temennya. Bahkan mohon maaf, kalaupun misal yang hadir sedikit, gak apa-apa. Bunda gak punya orang buat datang, gak apa-apa. Bunda duduk di pojokan, gak apa-apa. Bunda harus di luar, gak apa-apa. Dan ingat ya, bunda jangan merasa Ustadz, bunda mah di luar, pahalanya sedikit. Belum tentu. Boleh jadi bunda yang di luar, tapi ikhlas ngajinya itu lebih besar pahalanya daripada yang paling depan tapi gak ikhlas ngajinya. Tapi yang paling depan, yang paling besar pengorbanannya, datangnya paling pagi, paling capek, belum tentu lebih besar pahalanya dibanding yang dia.
Ustaz dari awal. Makanya bunda pengen kalau ngaji tuh semakin cepatnya kamu ngejemput itu, semakin cepatnya Allah berikan rahmat kepada dirimu. Makanya bunda jangan nyalahin juga. Ustaz, kalau ngaji sama Ahilman mah pinuh wae. Nu paling sebel eta aya satu orang ngaboking 5 tempat. Bukan yang di sini, yang di sana. Bunda, nggak apa-apa Ustadz. Iya nggak apa-apa. Saking baiknya sama temannya, betul nggak? Ustadz, dia mah kalau ngaji nggak ngelihat wajah Ustadz sok poho deui ngaji nate. Jadi ngelihat Ustadz kudu si eta mah teu ngarti wae. Ngelihat Ustadz kita ngarti kok mau geus teu ngelihat meureunana. Makanya bunda suka ngeboking tempat. Makanya izin kalau kebaikan itu segerakan. Bunda ngaji ajak teman. Itu Masya Allah. Jelas? Setiap kesedihan yang kamu rasakan obati dengan apa? Al-Quran. Baca Quran dan maknanya. Yang kedua, naik lagi levelnya, amalannya. Sholat malam. Dirikanlah. Tuh. Apa? Sholat malam dirikanlah. Bunda sayang, tidak ada waktu yang paling tepat untuk kita ngadu sama Allah kecuali di waktu sepertiga malam. Sholat tahajud itu bunda, sholat yang akan merubah keadaan kita jadi lebih baik. Bunda lagi di bawah, pengen diangkat derajatnya, tahajud. Bunda lagi sempit, mau dilapangin urusannya, tahajud. Bunda lagi sedih, mau disenangi urusannya, tahajud. Maka sering Ahilman sampaikan, sholat tahajud itu Allah berikan 4 keistimewaan yang tidak Allah berikan di amal yang lain, hanya Allah berikan di sholat tahajud. 1, orang yang sholat tahajud itu diangkat derajatnya. 2, orang yang sholat tahajud itu ditunjukkan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Jadi sesulit apapun, kalau bunda orang yang ahli tahajud, maka Allah tunjukkan jalan keluarnya. Yang ketiga, ditolong oleh Allah dalam setiap urusannya. Kalau Allah yang sudah nolong, aman apa enggak? Yang keempat, dijaga oleh Allah dari setiap keburukan. Bunda kalau punya backingan, nyaman tidak? Kalau punya dekengan, aman tidak? Allah yang ngamanin kita. 4 keistimewaan sholat tahajud. 1, diangkat derajatnya. 2, ditunjukkan jalan keluar dari setiap kesulitannya. 3, ditolong oleh Allah dalam setiap urusannya. 4, dijaga oleh Allah dari setiap keburukan. Berarti Ustadz Hilman, untuk semua kesedihan yang kita rasakan, ayo ngadu sama Allah, dan ngadunya di sepertiga malam, sholat tahajud. Saya percepat. Yang ketiga, berdoa sungguh-sungguh kepada Allah. Nanti Ustadz kasih doanya apa saja untuk mengurangi kesedihan di hati kita. Yang ketiga apa? Berdoa sungguh-sungguh kepada Allah. Berarti lihat bunda, lihat ya, urutan schedule waktu. Kalau bunda lagi punya masalah, lagi sedih, perhatikan. Bunda tidur lebih cepat. Kalau bisa setelah sholat isya, ya, naon, makan sate padang. Kumaha nyambung itu jawaban teh. Bunda setelah sholat isya, oke, siap-siap untuk prepare tidur yang terbaik. Oke, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, atau bunda mau mendahulukan witir boleh, sholat 3 rakaat witir sebelum tidur. Setelah itu langsung tidur. Oke,
nanti bunda bangun. Jam berapa bangunnya? Sepertiga malam. Kira-kira jam berapa Ustadz? Perhatikan. Kalau isya kita jam 8, sepertiga malam tuh dibagi 3. 1 ada sepertiga malam pertama, 2 ada sepertiga malam kedua, 3 ada sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam pertama itu 8, 9, 10. Itu sepertiga malam pertama. Sepertiga malam kedua jam 11, jam 12, jam 1. Itu sepertiga malam kedua. Ada sepertiga malam terakhir jam 2, jam 3, jam 4. Kalau bunda mau tahajud, kira-kira jam berapa itu waktunya? Antara jam 2, jam 3, jam 4. Jadi kalau tadi bunda punya lagi-lagi sedih, lagi punya masalah, habis sholat isya, prepare tidur, ambil air wudhu, sholat sunnah 2 rakaat atau sholat sunnah witir 3 rakaat, kemudian tidur, bangun jam 1, jam 2. Ambil air wudhu, setelah itu bunda dirikan sholat tahajud. Ingat ya bunda, sholat tahajud itu sholat yang ditunaikan setelah kita tidur. Jelas? Taraweh sebelum tidur, tahajud setelah tidur. Kalaupun mau dua-duanya boleh. Setelah tidur dua-duanya, karena mungkin tadinya kita nggak ada waktu, boleh. Yang tidak boleh taraweh hente, tahajud hente. Kan liar kita makan. Oke, balik lagi yang tadi. Tidur lebih cepat, bangun jam sepertiga malam terakhir. Jam 2, jam 3, jam 4. Bunda bangun, ambil air wudhu. Oke. Bunda kalau tahajud itu, usahakan pakai sesuatu yang terbaik. Beh tetunuh. Orang mah kadang-kadang tahajud lagi sarwak ini jeung sarena. Tinggal pakai mukena hungkul jadi kasarean. Kalau bisa bunda punya pakaian khusus tahajud. Ahilman, kalau mau tahajud ada tempat khusus, ada baju khusus. Tempatnya khusus. Kalau bisa namanya mihrab. Mihrab itu tempat yang terpisah yang bisa menghubungkan kita lebih khusyuk dengan Allah. Makanya kalau bunda punya rumah, ada satu ruangan, ambil satu tempat itu khusus buat bunda ngedeket sama Allah. Jadi ulah ieu mah ngitung duit didinya, ngumah wadah oke didinya, nyeksek bawah oke didinya. Coba cari, nggak usah lebar-lebar. Satu tempat cukup, satu sejadah yang bunda tuh bisa khusyuk di situ. Cari, kalau bisa mentok ke tembok, biar nggak bisa orang lewat kan. Mentok ke tembok. Makanya Ustaz doakan mudah-mudahan punya rumah yang agak besar dikit, yang ada ruangan mihrabnya. Doakannya, insya. Bunda ini rumus. Kalau sholat tahajud, jangan ngejar banyaknya, jangan ngejar cepatnya. Saya ulangi, kalau sholat tahajud jangan ngejar cepatnya, jangan ngejar banyaknya, tapi ngejar apa? Tumaninahnya. Sering Ahilman bilang ini nih. Jadi kalau bunda sholat tahajud, misal 2 rakaat, sebelum masuk 2 rakaat sebelum selanjutnya, maka bunda isi jedanya dengan apa? Zikir dan doa. Tulis, doa-doa yang bisa ngobatin kesedihan di hati kita. Satu, surat Al-Baqarah ayat 250. Surat apa? Al-Baqarah ayat 250. Kita baca doanya, ahilman sekali, bunda sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ulangi, Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana
Wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kuatkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Lihat, ini doa minta kesabaran. Kenapa ujungnya kita berlindung dari orang-orang yang kafir? Mohon maaf, Bunda sayang, kesedihan yang berlebihan itu bisa membuat kita lupa sama Allah. Yang nanti kalau lupa itu dibiarkan, nanti penyakitnya adalah Bunda tambah jatuh, tambah sakit, Bunda hilang kendali, mohon maaf, ajal menjemput Bunda, Bunda wafat dalam keadaan Bunda lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Kan orang suka begitu. Kalau lagi sedih itu jadi lupa sama Allah. Jadi ngerasa hidup berat, ngerasa sulit. Itu setan membisikkan sama kita, ayo kamu sakit, kamu terluka, kamu terpuruk. Itu yang bikin Bunda jauh dari Allah. Yang dikhawatirkan saat ajal menjemput, Bunda wafat dalam keadaan lupa sama Allah Subhanahu. Maka ini doanya, ya Allah kuatkan sabarku. Dan saat aku sabar, aku tetap di jalanmu ya Allah. Aku sedih, tapi aku di jalanmu ya Allah. Aku sulit, tapi aku di jalanmu ya Allah. Aku sakit, tapi aku di jalanmu ya Allah. Itu yang paling penting. Yang kedua, surat Ali Imran ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa, minta diteguhkan dalam jalan Allah dan tetap mendapatkan sayangnya Allah. 3. Surat Ali Imran ayat 173. Surat apa? Ali Imran ayat 173. Ini pasti Bunda juga hafal doanya. Panjang, pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau di ayat yang tadi sampai wakil kan, hasbunallah wa ni'mal wakil, kita tambahkan ni'mal maula wa ni'man nasir. Banyakin doa itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baiknya pelindung untuk kami. 4. Surat Toha ayat 25 sampai 28. Bunda juga pasti tahu doa ini. Kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ulangi, Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuanku, agar mereka memahami perasaanku dan perkataanku.
Perhatikan bunda, di sini doanya bagus sekali. Yang kita minta pertama apa? Rabbis rahli sodri. Ya Allah, lapangin hati. Ternyata yang bikin kita sulit itu apa? Kita belum bisa lapang nerima. Betul? Maka yang kita minta pertama bukan mudahin urusan, bukan ya Allah tunjukin solusi, bukan. Bukan ya Allah mudahin, gampangin, lancarin, bukan. Yang kita minta lapangin hati. Ternyata kunci kebahagiaan itu ada pada lapangnya hati. Jadi kalau bunda sedih, lapang ya Allah. Saya ridho ya Allah. Saya terima ya Allah. Tapi gak bisa begini ya Allah. Itu setan deh. Setan gitu tuh. Bunda udah bilang, ya Allah saya ridho. Setan, enggak, kamu direndahin itu, kata setan. Bunda doa lagi, ya Allah enggak, lapangin hati. Kata setan, kamu punya harga diri, lawan dong, balas dong. Suami kamu nyakitin kamu, kamu punya kekuatan balas. Suami kamu diambil sama orang, balas. Itu setan. Tapi kan kalau hati yang dekat sama Allah, Rabbis rohli, ya Allah lapangin hati, lapangin. Bab itunya yang akan nguatin bunda itu. Jelas? Jadi pas bunda tahajud 2 rakaat, nih selingin. Nah baca ini, selingin nih 4 doa tadi. Ada berapa doa? 4 kan? Surat apa aja? Al-Baqarah 250, terus Ali Imran 8, terus Ali Imran 173, yang keempat Toha 2528. Nanti sempurnain sama istighfar 100 kali. Tuh. Bisa nggak? Yang susah ini bunda istiqomah baca ini walaupun dalam keadaan gak ada masalah. Kalau pas lagi punya masalah mah enggak, sedih pasti, nangis. Nah yang hebat, datangi Allah di masa lapangmu, maka Allah akan hadir di masa sempitmu. Nanti beres baca 2 rakaat lagi, habis itu baca lagi 2 rakaat lagi, sampai nanti ketemu waktu sahur. Nah syukur-syukur bunda, nih obat hati yang keempat, puasa sunnah. Jadi bunda ternyata puasa sunnah itu ngerem makanan untuk masuk dalam diri kita. Ternyata hampir semua hawa nafsu itu berangkat dari apa? Makan. Berarti kalau bunda hatinya tepararugu, berarti loba teuing dahar. Terlalu banyak makan. Karena setan itu masuk, godaannya melalui unsur darah ke dalam tubuh kita. Dan unsur darah itu masuk melalui apa? Makanan yang kita makan. Jelas sampai di sini? Jadi puasa sunnah. Nah, yang kelima obat hatinya apa? Berkumpul dengan orang-orang soleh. Jadi bunda malamnya berkholwat sama Allah, siangnya bunda berkumpul sama orang-orang soleh, sama orang-orang baik. Kalau bunda ngumpulnya sama yang gak baik, sedih lagi, terluka lagi. Jelas apa enggak? Maka catat, carilah 5 teman yang seperti ini. Catat, siapin kameranya. Status TikTok hari Sabtu ini. Carilah 5 teman yang seperti ini. 1, carilah teman yang membuat hatimu dari keras jadi lembut. 2, makanya pakai HP aja. Berarti diulangi deh. Ulangi. Carilah 5 teman yang seperti ini. 1, carilah teman yang bisa
membuat hatimu dari keras menjadi lembut, yang bisa membuat hatimu dari gelisah jadi tenang, yang membuat dirimu dari maksiat jadi taat. 4, yang membuat dirimu dari tinggi hati jadi rendah hati. 5, dari pikiranmu tentang dunia kepada pikiranmu tentang akhirat. 5 teman. Ulangi ya. Carilah 5 teman seperti ini. 1, carilah teman yang bisa membuat hatimu dari keras jadi lembut. 2, yang membuat hatimu dari gelisah jadi tenang. 3, yang membuat hatimu dari maksiat jadi taat, yang membuat dirimu dari tinggi hati menjadi rendah hati. 5, dari pikiranmu tentang dunia kepada akhirat. Cari. Bunda temukan 5 itu. Kalau udah dapat, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Kalau belum dapat, cari dari sekarang. Bunda cari teman yang bisa lembutin hati. Jangan cari teman yang bikin keras hati. Ada gak yang begitu? Amarah, terus amarah. Hah? Suami kamu begitu? Labrak. Hayo, diantarkan. Saha. Yang bikin begitu mah udah jangan bikin panas hati. Betul? Cari yang dari gelisah jadi tenang. Ngelihat wajahnya bikin tenang, lihat omongannya tenang, bareng sama dia tenang. Cari dari maksiat ke taat. Nah, cari tuh. Makanya ada orang tuh kalau ketemu sama dia tuh bawaannya pengen taat terus sama Allah. Ada nggak? Cari yang dari tinggi hati lebih rendah hati. Jangan serba gengsi, bunda, kadeknya. Kade sama orang yang suka jadi kompor. Apakah kamu tahu, kata Nabi, catat. Apakah kamu tahu siapakah seburuk-buruknya manusia? Seburuk-buruknya manusia adalah dia yang saat ketemu sama kamu bilangnya A, ketemu sama orang bilangnya B, dan saat kamu tidak bertemu keduanya, kamu dibenturkan untuk bermusuhan dengan 2 orang ini. Seburuk-buruknya orang, itulah orang yang bermuka. Orang yang bermuka 2, tanda dia yang tidak punya muka. Maka kemana-mana nyari, karena dia tidak punya. Oleh karena itu orang yang tidak punya muka jangan dikasih, biar sama-sama gak punya. Yang suka ngomporin, hati-hati, maka nanti di akhirat Allah akan ngomporin semua dosa kepada dirimu. Makanya kalau bisa jadi yang ngademin, bukan jadi yang ngomporin. Betul gak? Makanya berbohong itu ada yang boleh. Berbohong ketika apa? Berbohong ketika mendamaikan 2 orang yang sedang bermusuhan. Betul? Misal si A dan si B lagi berantem, bunda damaikan bisa. A ada salam dari si B, B ada salam dari si A. Padahal enggak. Tapi mereka pengen biar damai, jadi bohong kita gara-gara itu. Boleh berbohong untuk mendamaikan 2 orang yang sedang bermusuhan. Dan cari teman yang awalnya urusan dunia ke akhirat. Makanya punten bunda, kalau dikit-dikit dunia mah tinggalkan, bikin capek hati. Ayo nama dari dunia geser ke akhirat, betul? Dunia boleh, tapi jangan berlebihan atuh. Setiap ketemu teh ayo brosur anyar deui. Lieur papa jeung si eta mah. Matakna kita pengen ngehindari terus. Udah lembutin. Kalau pas lagi ngaji, udah. Kan aya tuh kerek ngaji, gek. Isi list yang mau pesen Tupperware. Aya diliskeun. Ngit lieur atuh keur ngaji ieu teh. Engke aya waktu.
engke aya waktu, aya tuh waktuna. Nanti yuk keur ngaji udah sampai mana list absena? Ulah atuh keur naon? Di grup komo ieu mah di WA. Ngaji can beres, ece engke jadi kan ngabaso tadi dinya aya tadi. Engke aya waktu atuh ece ulah ti ayeuna ditanyakeun teh. Rubah ayeuna mah rubah. Jelas? Bukan tidak boleh, boleh tapi nunggu waktunya. Betul? Punten ya. Sering dikomplain sama suami ibu tuh. Ustaz nahanya istri abi mah ngaji 3 kali sehari. Tapi nggak nambah ilmu, yang ada nambah seragam. Yuk ulangi, cari teman yang 5. Satu yang apa? Yang membuat hatimu dari keras jadi lembut, dari gelisah jadi, dari maksiat jadi, dari tinggi hati jadi, dari dunia jadi. Udah punya belum teman begitu? Udah punya belum? Udah punya belum? Termasuk catat ya, kalau mudah ngaji, kalau mudah ikut majelis, cari ustadz, cari guru yang bisa menghadirkan 5 hal tadi. Cari guru yang kalau sama dia dari keras jadi lembut, dari gelisah jadi tenang, dari urusan maksiat jadi lebih taat, jadi tinggi hati lebih rendah hati, dari dunia lebih ke akhirat. Karena ada majelis yang ngomongnya dunia terus. Ada nggak? Dunia. Udah capek ngurus dunia terus. Capek nggak? Udah urusannya akhirat. Ada majelis yang bikin berantem, ada nggak? Capek. Kita tuh belum tentu masuk surga, betul nggak? Udah bikinnya yang bikin kita tuh deket ke Allah aja, ngingetin Allah. Jadi bunda tuh sejenak lupa sama dunia. Kalau di majelis ilmu akhirat. Kalau keluar dunia lagi kan. Maknya di masjid dunia, di luar dunia. Mau sampai kapan ngurusin dunia? Betul? Lepasin dunia kita sejenak, fokus pada akhirat. Insya mudah-mudahan kita bisa terobati kesedihannya. Ada berapa tadi? Ada 5 ya? Ada 5, 4 tadinya. 1 apa? Baca Quran dan maknanya. Yang kedua, salat malam dirikanlah. Yang ketiga, doa sungguh-sungguh. Yang keempat, perbanyak puasa sunnah. Yang kelima, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Bisa? Oke. Ada pertanyaan? Boleh, silakan. Mohon maaf Ustadz, sebelum ditutup dengan doa, tadi seperti yang disampaikan bahwa membaca Quran itu menjadi obat. Yang disampaikan adalah obat-obat psikis, gelisah hati. Apakah di surat Yunus di ayat 57 ini yang berada di dalam dada termasuk hati, paru-paru, lambung itu bisa juga diobati? Iya, ini pertanyaannya bagus ya. Bunda, Al-Quran itu jadi obat yang sifatnya menyeluruh. Dibacakannya obat, didengarkannya obat, dihafalnya obat. Apalagi kalau diamalkannya. Contoh, saya menemukan penelitian, ternyata hampir semua penyakit fisik kita itu bermula dari penyakit hati kita. Contoh, izin ya, ada orang yang mohon izin, stroke misalnya. Ternyata kata guru saya, itu stroke bermula dari rasa jengkel yang berlebihan. Sehingga dia belum bisa memaafkan. Pada akhirnya jengkel yang berlebihan itu, dia tidak bisa memaafkan, dikunci hatinya, setan masuk berpengaruh kepada hidupnya, ujungnya merubah fisiknya. Dari yang awalnya lebih sehat, lebih sempurna, jadi terganggu. Karena hatinya terganggu, belum bisa memaafkan. Tapi Ustadz, saya udah bisa memaafkan Ustadz, tapi kok masih ada begitu? Itu pengaruhnya. Makanya lihat, kolesterol, diabetes, asam urat, ya selain pola makan ya. Selain pola makan, ternyata juga pola hati. Jangan suka makan kambing. Nanti apa?
kolesterol, darah tinggi. Mohon maaf, sebenarnya yang bikin darah tinggi bukan hanya kambing, tempe juga bisa. Kalau tiap hari makan tempe, Senin tempe, Selasa tempe, Rebo tempe, Kamis tempe, itu suami bisa darah tinggi gara-gara tempe terus. Jadi selain pola makan, ternyata pola hati juga menentukan. Berarti pertanyaan Bu Cece, apakah Al-Quran bisa jadi obat seluruhnya? Iya. Didengarkannya obat, dibacakannya obat, ya, apalagi diamalkannya. Makanya izin Bunda, kalau ada yang mengobati dengan bacaan Quran, bagus. Tapi akan lebih bagus kalau Qurannya diamalkan. Itu akan jauh lebih mengena untuk kita bisa memahami obat dari penyakit itu. Makanya di Quran ada memaafkan nggak? Ada, maafin. Kata Quran jangan marah, ada nggak? Jangan marah. Kata Quran sedekah, ada nggak? Sedekah. Kata Quran sholat, ada nggak? Maka setiap perintah Quran yang diamalkan jadi obat. Jelas? Mudah-mudahan ya kita semua punya penyakit diobati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah.